strategi inovasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yang relevan dengan kerangka TROT. Yang pertama, restrukturasi dan efisiensi operasional. Garuda Indonesia ini menjalankan restrukturasi besar-besaran termasuk rasionalisasi sumber daya, simplifikasi tipe pesawat, transformasi budaya, digitalisasi, dan pembentukan organisasi yang lebih lean dan lebih agil. Strategi ini sejalan dengan pendekatan sistem dalam TROT yang dimana perusahaan harus mampu beradaptasi dan memperbaiki proses internal dan merespon perubahan lingkungan untuk memastikan keberlangsungan hidup jangka panjang. Dan kedua, ekspansi armada dan optimalisasi rute. Garuda Indonesia menargetkan penambahan hingga 100 pesawat baru sampai akhir 2025. Hal ini untuk menjawab lonjakan permintaan perjalanan udara dan memperkuat posisi di pasar domestik maupun internasional. Penambahan armada dilakukan secara selektif, fokus pada efisiensi bahan bakar, biaya operasional yang rendah, yang sesuai dengan prinsip good corporate governance. Hal ini merefleksikan strategi pengembangan produk dan penetrasi pasar dalam kerangka TROT yang dimana perusahaan harus menyesuaikan portofolio produk dan pelayanannya untuk merespon perubahan pasar dan teknologi. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan dan inovasi model bisnis. Garuda Indonesia memperkuat unit bisnis kargo dan Reven Kargo SBU dan mengembangkan pendapatan baru dari sektor vector. Selain layanan penumpang, diversifikasi ini merupakan respon inovatif terhadap tekanan pasar dan sejalan dengan saran TROT untuk terus beradaptasi melalui inovasi model bisnis dan mencari sumber pendapatan baru. Yang keempat, fokus pada layanan kelas dunia dan digitalisasi. Garuda Indonesia menekankan layanan full service dan digitalisasi pengalaman pelanggan, termasuk automated personalized approach experience. Transformasi digital dan peningkatan layanan pelanggan ini penting dalam menjaga keunggulan kompetitif sesuai dengan teori TROT tentang pentingnya diferensiasi dan positioning produk. Dan yang kelima, penguatan sinergi dan kolaborasi. Garuda Indonesia memperkuat sinergi dengan mitra strategis baik di dalam maupun luar negeri untuk memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing. Kolaborasi ini sejalan dengan kerangka TROT yang menekankan pentingnya jaringan eksternal dan kemitraan dalam inovasi pengembangan produk baru. Produk inovasi. Yang pertama, kemitraan strategis dengan Sabre untuk manajemen tarif. Garuda Indonesia telah menjalin kemitraan dengan Sabre Corporation untuk mengadopsi rangkaian solusi manajemen tarif canggih, termasuk Sabre Fares Manager, Contract Manager, dan Fares Optimizer. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tarif, mengurangi kesalahan manual, dan memaksimalkan pendapatan melalui strategi penetapan harga yang dinamis dan responsif terhadap kondisi pasar. Yang kedua, kolaborasi dengan Plusgrade untuk program loyalitas. Garuda Indonesia memperluas kemitraannya dengan Plusgrade untuk memberikan lebih banyak cara bagi anggota Garuda Miles dalam memperoleh dan mempertahankan poin mereka. Melalui kolaborasi ini, anggota dapat menikmati fleksibilitas yang lebih besar dalam program loyalitas, termasuk opsi untuk meningkatkan pengalaman perjalanan mereka melalui penawaran eksklusif. Yang ketiga, inisiatif keberlanjutan dalam layanan penerbangan. Bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, Garuda Indonesia mulai menggunakan berbagai produk kemasan ramah lingkungan dalam layanan penerbangannya. Kolaborasi dengan APP Group memungkinkan penggunaan bahan kertas dari merek Enza dan Fupak untuk kemasan alat makan serta makanan dan minuman, mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Yang keempat, peluncuran livery khusus Pokemon Jet. Pada 1 April 2025, Garuda Indonesia memperkenalkan Airbus A330-343 dengan livery khusus bertema Pokemon, menampilkan Pikachu mengenakan batik.
Inisiatif ini menggunakan bagian dari proyek kolaborasi Pokemon Adventure dengan The Pokemon Company yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik merek dan pengalaman pelanggan melalui elemen budaya pop yang populer. Inovasi-inovasi ini mencerminkan pendekatan Garuda Indonesia dalam mengintegrasikan teknologi canggih, menjalin kemitraan strategis, dan fokus pada keberlanjutan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sejalan dengan prinsip-prinsip inovasi produk yang dibahas dalam Genar tahun 2002 bab 2. Service Innovation. Yang pertama ada digitalisasi layanan pelangganan melalui aplikasi Fly Garuda. Garuda Indonesia telah memutakhirkan aplikasi selulernya Fly Garuda dengan fitur-fitur inovatif yang mencakup seluruh perjalanan langganan, mulai dari sebelum penerbangan, selama penerbangan, hingga setelah penerbangan. Pembaharuan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi dan meningkatkan keamanan digital bagi pengguna. Atas inisiatif ini, Garuda Indonesia meraih penghargaan juara 1 dalam ajang Teknologi Adoption Award for SOI Transformation 2024 untuk kategori kepuasan pelanggan. Yang kedua, kolaborasi dengan Telkomsel untuk layanan roaming internasional. Dalam upaya meningkatkan kenyamanan penumpang internasional, Garuda Indonesia bekerjasama dengan Telkomsel untuk menyediakan layanan paket Roamex yang dapat diakses melalui aplikasi Fly Garuda. Layanan ini menawarkan berbagai pilihan paket data roaming dengan harga kompetitif mencakup lebih dari 191 negara dan memberikan bonus seperti Garuda Miles dan Telkomsel Point. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman digital penumpang selama perjalanan internasional. Yang ketiga, kemitraan strategi dengan BMW dan VFS Global. Garuda Indonesia menjalin kemitraan dengan BMW Indonesia dan VFS Global untuk menghadirkan layanan premium bagi pelanggan. Inisiatif ini mencakup penyediaan layanan antara jemput bandara menggunakan kendaraan BMW bagi anggota Garuda Miles Platinum dan Sky Team Elite Plus, serta integrasi layanan pengurusan via melalui VFS Global di kantor penjualan Garuda Indonesia di Senayan City. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam persiapan perjalanan pelangganan. Yang keempat ada kartu debit branding dengan BCA Digital. Dalam rangka menarik segmen milenial dan Gen Z, Garuda Indonesia bekerjasama dengan BCA Digital untuk meluncurkan kartu debit CO branding yang terbuat dari bahan daur ulang. Kartu ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keuntungan tambahan bagi nasabah dalam merencanakan dan melakukan perjalanan, serta mendukung gaya hidup digital tanpa cabang. Yang kelima ada inisiatif keberlanjutan. Kampanye Zero Waste to Zero Emission. Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, Garuda Indonesia meluncurkan kampanye Zero Waste to Zero Emissions yang melibatkan seluruh karyawan dalam pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Program ini berhasil mengelola lebih dari 14.600 kg limbah dengan tingkat daur ulang mencapai 99%, setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 12.965 kg CO2. Atas inisiatif ini, Garuda Indonesia menerima penghargaan Best Team Collaboration dalam ajang Sky Team The Efficient Challenge 2024. Operasi dan inovasi yang telah diterapkan. PT Garuda Indonesia telah melakukan berbagai inovasi dalam proses dan operasinya agar tetap kompetitif di bidang industri penerbangan nasional dan internasional. Inovasi yang telah diterapkan. Yang pertama, strategi Quantum Leap. Mereka mendirikan Citylink untuk menjangkau pasar LCC, bergabung dengan SkyTeam agar terhubung secara global, serta memperkuat brand lewat kampanye media dan budaya kerja Fly High.
Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas layanan dan efisiensi. Mereka fokus pada peningkatan layanan, pengelolaan biaya yang disiplin, dan optimalisasi sumber daya agar kapasitas dan load faktor meningkat sekaligus memperluas pasar. Yang ketiga, digitalisasi dan inovasi layanan, mulai dari sistem reservasi online, aplikasi mobile, hingga strategi iklan dan sponsorship. Semua ditujukan untuk memperkuat brand dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, diversifikasi bisnis. Citylink juga jadi upaya ekspansi dan bersaing di segmen LCC secara lebih agresif. Inovasi yang sedang dijalankan. Yang pertama, transformasi keuangan berkelanjutan. Mereka terus mengoptimalkan profit dan efisiensi biaya, serta mengembangkan layanan kargo dan charter. Kemudian yang kedua, integrasi teknologi dan otomasi proses. Menggunakan software dalam pengembangan produk dan kualitas, serta menerapkan total quality management. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan keterlibatan stakeholder. Inovasi tidak hanya internal, tapi juga melibatkan banyak pihak demi menciptakan budaya kolaboratif dan inovatif. Selanjutnya ada model bisnis yang dimana ada PT Garuda Indonesia menjalankan model bisnis utama di bidang penerbangan penumpang dan kargo. Mereka fokus melayani rute domestik sebagai penghubung atau feeder antara maskapai internasional dengan pasar dalam negeri Indonesia, memanfaatkan posisi geografis Indonesia sebagai hubungan logistis penting di Asia Tenggara. Selain itu, Garuda Indonesia mengembangkan layanan kargo khususnya untuk produk dari wilayah Indonesia Timur yang langsung dikirim ke pasar internasional sehingga memperkuat jaringan distribusi dan mendukung perekonomian lokal. Dengan strategi ini, perusahaan berusaha menjaga daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Selanjutnya ada produk dan brand, di mana ada produk utama Garuda Indonesia adalah layanan penerbangan penumpang yang meliputi rute dan domestik dan internasional. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan kargo yang menyangkut berbagai barang, mulai dari produk pertanian, hasil laut, sehingga barang industri. Garuda Indonesia dikenal dengan brand yang kuat sebagai maskapai nasional dengan reputasi pelayanan yang lebih baik, mengedepankan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Brand mereka juga terus diperkuat lewat inovasi, layanan, dan pengalaman pelanggan, seperti pelayanan premium di kelas bisnis dan ekonomi, serta kemudahan booking selalu digital platform. Garuda berupaya menjaga citra sebagai simbol kebanggaan Indonesia sekaligus menjadi pilihan utama masyarakat dalam transportasi udara. Selanjutnya ada organisasional. Organisasi PT Garuda Indonesia dibangun dengan struktur yang mendukung efisiensi operasional dan pengembangan bisnis. Perusahaan ini memiliki manajemen profesional yang terbagi dalam beberapa divisi, yaitu yang pertama operasional penerbangan, yang kedua layanan pelanggan, yang ketiga pemasaran keuangan, serta logistik dan kargo. Garuda juga terus memperkuat sumber daya manusia dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan agar dapat menghadapi tantangan industri penerbangan yang dinamis. Selain itu, perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dengan good corporation governance untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis. Hal ini membuat Garuda Indonesia dapat bersaing secara global sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas layanan yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya,
PT Garuda Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang sedang fokus pada transportasi menyeluruh melalui inovasi digital, peningkatan pengalaman pelanggan, optimalisasi operasional, dan pengembangan produk serta layanan. Mereka menerapkan berbagai strategi, mulai dari digitalisasi layanan melalui aplikasi Fly Garuda, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti Telkomsel dan BMW, hingga meluncurkan inisiatif keberlanjutan seperti kampanye Zero Waste to Zero Emissions. Perusahaan juga berupaya memperkuat tata kelola, meningkatkan kompetensi karyawan, dan terus berinovasi dalam model bisnisnya yang mencakup layanan penerbangan penumpang dan kargo untuk mempertahankan posisinya sebagai maskapai nasional yang terkemuka.